Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengenal adab dalam kehidupan sehari-hari. Adab yang dicontohkan oleh Rasul hendaknya diaplikasikan dalam kehidupan sebagai perwujudan menjalankan sunnah dan menunjukkan jati diri seorang muslim. Salah satu bentuk adab dalam Islam adalah adab makan dan minum. Lalu, seperti apa adab makan dan minum yang dicontohkan Rasulullah SAW? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. 1. Makan dan minum yang halal. Adab makan dan minum yang pertama dan utama ialah mengkonsumsi yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang umat Islam mengkonsumsi sesuatu yang haram karena banyak sekali mudarat yang akan diperoleh jika mengkonsumsinya. Itulah mengapa seorang muslim diwajibkan untuk makan dan minum hanya yang halal saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Dalam ayat lain juga dijelaskan, "Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88. 2. Membaca doa sebelum makan. Selanjutnya adalah harus membaca doa sebelum makan. Ingatlah bahwa kita diperintahkan untuk selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan mengucap basmalah sebelum memulai segala sesuatu termasuk makan. Memanjatkan doa juga sebagai bentuk syukur atas berkah dan nikmat berupa makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memohonkan ampun, dimudahkan rezeki yang baru, dan supaya terhindar dari siksa dosa. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian memakan makanan, maka ucapkanlah bismillah dengan menyebut nama Allah. Dan jika ia lupa mengucapkannya di awal, maka hendaklah ia mengucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhirnya." Hadis riwayat At-Tirmizi. 3. Makan dan minum dengan tangan kanan. Rasulullah SAW menganjurkan umat muslim untuk makan dan minum menggunakan tangan kanan bagi yang mampu dan tidak mengalami kekurangan fisik. Hal ini supaya tidak meniru adab setan yang kerap menggunakan tangan kiri. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian makan, maka hendaknya ia makan dengan menggunakan tangan kanannya, dan apabila minum, maka hendaknya ia minum dengan tangan kanannya, karena sesungguhnya setan makan dan minum menggunakan tangan kirinya." Hadis riwayat Abu Dawud. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, makan dan minum dengan tangan kiri ketika ada uzur hukumnya tidak mengapa. Adapun jika tanpa uzur maka haram karena Nabi SAW melarangnya. 4. Segera makan begitu dihidangkan. Ada berikutnya yaitu menyegerakan makan hidangan yang telah disiapkan. Hal ini berkaitan dengan kasus sholat. Saat azan berkumandang, kita diperbolehkan untuk menyantap makanan terlebih dahulu, karena apabila sholat dalam keadaan makan sudah siap dan perut sangat lapar, maka dikhawatirkan sholatnya menjadi tidak tenang dan khusyuk karena memikirkan makanan. Maka dari itu sahabat, makanlah makanan yang telah dihidangkan dengan segera. Jangan membiarkan makanan begitu saja. Bahkan meskipun telah terdengar azan, sebaiknya dahulukan makan. Setelah selesai makan, barulah tunaikan sholat. Rasulullah SAW bersabda, apabila makan malam sudah dihidangkan, sedangkan sholat sudah dikomatkan, maka dahulukanlah makan malam sebelum kalian sholat maghrib, dan janganlah tergesa-gesa dalam makan malammu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5. Tidak menggunakan perak dan emas. Sebagai seorang muslim, kita dilarang untuk menggunakan peralatan makan yang terbuat dari emas dan perak. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW karena emas dan perak adalah peralatan makan yang digunakan oleh penduduk surga nantinya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang minum pada bejana perak, sesungguhnya ia mengobarkan api neraka jahanam dalam perutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Huzaifah dia berkata, Rasulullah SAW melarang minum dari gelas yang terbuat dari emas dan perak. Beliau bersabda, ia gelas dari emas dan perak untuk mereka di dunia dan untuk kalian di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. 6. Mengambil makanan yang jatuh. Bagi sebagian orang, makanan yang jatuh dianggap sudah kotor dan tidak layak untuk dimakan lagi. Namun, tidak di dalam Islam. Sebab Islam mengajarkan untuk selalu menghargai setiap makanan, meskipun itu hanya sebutir nasi. Rasulullah SAW bersabda, jika salah satu dari kalian makan, lalu makanan tersebut jatuh, maka hendaklah ia memungutnya dan membuang kotorannya kemudian memakannya. Jangan ia biarkan makanan itu untuk setan. Hadis riwayat At-Tirmizi. 7. Tidak mencelah makanan. Adab makan dan minum selanjutnya ialah menyangkut dalam beberapa aspek, termasuk menjaga hubungan silaturahmi antara sesama manusia dan menghargai berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencela makanan sama saja tidak menghormati rezeki dan tidak hormat pada orang di sekeliling, seperti yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat di sebuah tempat dan dihidangkan makanan oleh seseorang. Meskipun makanan atau minuman yang dihidangkan itu kurang disukai, maka sangat dianjurkan untuk tidak mencelahnya. Sampaikanlah alasan yang baik dan tidak menyinggung. Rasulullah SAW tidak pernah mencelah makanan sama sekali. Apabila beliau menyukainya, maka beliau memakannya, dan apabila beliau tidak suka terhadapnya, maka beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim. 8. Makan bersama. Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk makan bersama-sama. Makan bersama-sama akan membuat makanan yang kita makan jadi lebih berkah. Jika seseorang merasa tidak kenyang setelah makan, mungkin dikarenakan ia makan sendirian. Namun akan berbeda jika ia makan bersama-sama, maka ia akan kenyang karena makanan tersebut lebih berkah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan dan tidak merasa kenyang. Beliau bersabda, kemungkinan kalian makan sendiri-sendiri. Mereka menjawab, ya. Beliau bersabda, hendaklah kalian makan secara bersama-sama dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan diberi berkah padanya. Hadis riwayat Abu Daud. 9. Tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai orang yang berlebihan dalam segala sesuatu, termasuk juga makan. Makanlah secukupnya dan jangan mengambil makanan melebihi apa yang dapat kita makan. Jika berlebihan, maka tentu akan menjadi mubazir dan akhirnya boros. Sedangkan boros adalah temannya setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. 10. Berdoa setelah makan. Berdoa tak hanya dilakukan sebelum makan, tapi juga sesudah makan. Rasul telah mengajarkan kita untuk berdoa setelah makan sebagaimana sabdanya, segala puji bagi Allah dengan puja-puji yang banyak dan penuh berkah, meski bukanlah puja-puji yang memadai dan mencukupi, dan meski tidak dibutuhkan oleh Rabb kita. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bissawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, ahli ilmu bila amalin, kasajari bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.